Polisi juga menangkap dua provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku keduanya langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Kedua diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Sementara, polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. TNI bantah anggotanya menjadi provokator, unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dengan aparat dan dengan masyarakat. Anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan. Ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Dalam hal ini Mabes TNI juga meluruskan kabar bohong terkait penangkapan anggotanya oleh Brimob Polri saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. TNI menegaskan hoaks ini adalah bagian dari upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat dan aparat dengan aparat. Hoaks ini berkembang saat penanganan massa unjuk rasa akhir Agustus lalu di kawasan Pejompongan. Saat ini anggota BAIS TNI Mayor SS berada di belakang Brimob untuk mengikuti jalannya penanganan massa. Karena kondisi semakin genting, Mayor SS sempat terpisah lalu ditarik oleh pasukan Brimob menuju mobil rantis. Status Mayor SS yang tengah bertugas sempat dikonfirmasi dengan menunjukkan surat keanggotaannya. Kedua pihak pun kembali bertugas. TNI pun menegaskan kabar anggota TNI ditangkap Polri dan anggota TNI jadi provokator adalah bohong. TNI mengecam pemberitaan tersebut dan dinilai melukai hati para prajurit TNI. Mabes Polri juga menegaskan bahwa TNI Polri terus solid dalam bekerja sama. Framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya, seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk
meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov, ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Ya. Yang pertama, terkait berita hoax Bais TNI dituduh provokator dan persudimu. Ya. Ini perlu kami jelaskan juga karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto kemudian video konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah, ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri, ya. Terkait dengan anggota Bais TNI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota yang bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsul Rijal.